Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, pusat kajian monoteisme Alkitabiah, teologi, dan filsafat. Hari ini kita mau bongkar ya materi sumber dari buku Scripture Alone karya James R. White. Nah, buku ini langsung membawa kita ke jantung perdebatan yang penting banget ya dalam kekristenan, yaitu gagasan bahwa Alkitab saja, sola scriptura, itu loh adalah otoritas tertinggi dan satu-satunya sumber iman yang nggak mungkin salah buat gereja. Penulisnya, James White ini kelihatan banget semangatnya soal ini. Dianggap fundamental lah pokoknya. Mari kita coba bedah deh, kenapa sih ini dianggap sepenting itu? Jadi kalau kita lihat inti sola scriptura ini, menurut sumber ini ya, dia kutip dari London Baptist Confession. Isinya itu, kitab suci yang kudus adalah satu-satunya aturan yang cukup, pasti, dan tidak mungkin salah untuk semua pengetahuan, iman, dan ketaatan yang menyelamatkan. Wah, ini kedengarannya dasar yang kokoh banget ya. Tepat sekali. Dan sumber ini memang menekankan dasar teologisnya. Salah satunya dari konsep theopneustos, itu dari 2 Timotius 3:16. Artinya itu seluruh kitab suci dihembuskan Allah. Jadi bukan cuma tulisan manusia biasa gitu, asalnya ilahi. Oh, jadi dihembuskan Allah itu ya, bukan sekedar inspirasi biasa. Betul. Implikasinya, seperti kata Paulus lanjutannya, kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya apa? Supaya umat Allah itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kata setiap ini penting, nanti kita bahas lagi. Terus yang menarik juga, sumber ini menyoroti gimana Yesus sendiri memandang kitab suci perjanjian lama waktu itu ya. Ketika dia debat sama kaum Saduki kan dia tanya tuh, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah kepadamu? Itu di Matius 22. Iya. Nah perhatikan deh, Yesus menyamakan membaca kitab suci, tulisan Musa yang udah ratusan tahun, dengan mendengar firman yang Allah ucapkan langsung ke mereka saat itu juga. Ini nunjukin pandangan yang tinggi banget terhadap otoritas ilahi kitab suci. Seolah-olah itu suara Tuhan yang hidup. Wah, itu penekanan yang kuat ya. Jadi kayak Alkitab itu hidup gitu pas kita baca. Oke. Argumen dari Alkitab sendiri dan contoh Yesus udah jelas nih. Tapi kan kita tahu ya, dan buku ini pasti nyinggung juga, ada tantangan terhadap gagasan ini. Misalnya dari tradisi Gereja Katolik Roma, ya kan? Yang bilang perlu ada tradisi di samping Alkitab. Contohnya Konsili Trente itu. Nah, gimana pandangan sola scriptura dalam buku ini menanggapi hal itu? Nah kalau soal tantangan itu, perspektif yang diuraikan dalam sumber ini dia balik lagi ke argumen kecukupan Alkitab tadi, khususnya dari 2 Timotius 3:17 yang bilang Alkitab itu cukup untuk memperlengkapi umatnya untuk setiap perbuatan baik. Ke kata setiap itu lagi ya? Ya, jadi logikanya gini, kalau Alkitab itu udah dihembuskan Allah dan udah cukup untuk setiap hal baik, yang ngapain lagi perlu sumber otoritatif lain yang juga dianggap nggak mungkin salah atau infallible? Gitu argumennya. Makanya dia kutip lagi LDC pasal 1 ayat 6 tadi. Dikatakan bahwa semua yang diperlukan untuk kemuliaan Allah, keselamatan iman, dan kehidupan itu semuanya secara tegas dinyatakan atau secara niscaya terkandung dalam kitab suci yang kudus. Terus ada tambahan penting yang kepadanya tidak boleh ditambahkan apapun kapan saja, baik oleh wahyu baru dari roh maupun tradisi manusia. Jadi jelas ya, nggak boleh ada tambahan. Betul. Jadi meskipun kita perlu Roh Kudus untuk bisa paham isinya secara menyelamatkan, sumber kebenarannya itu ya tetap Alkitab itu sendiri. Bukan dari tambahan tradisi atau wahyu baru, gitu. Menambahkan tradisi sebagai otoritas setara menurut pandangan ini justru malah melemahkan klaim kecukupan Alkitab tadi. Nah, ini mungkin menyisakan satu pemikiran penting untuk Anda renungkan nih. Kalau kita benar-benar percaya Alkitab itu cukup dan merupakan suara Allah yang bicara ke kita lewat tulisan itu, gimana seharusnya keyakinan ini mengubah cara Anda mendekati pertanyaan-pertanyaan iman yang mungkin rumit atau ya tantangan hidup sehari-hari gitu. Apakah ini bikin Anda jadi lebih bergantung pada Alkitab? Terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.